mereka tuh sekarang gue jual konsultasi juga gitu. Itu 3 juta 10 menit. Apapun kehidupan gue bilang, gue punya semua kunci jawaban di kehidupan kecuali duit, karena gue masih miskin. Jadi kalau tentang cewek, tentang nge-gym, tentang bahasa Inggris, tentang cara biar public speaking gitu-gitu. Gini, gue tuh tahu orang pintar tuh ketika gue pertama ketemu tuh gue tuh pasti tahu orang pintar. Dan menurut gue lu pintar. Ciri-ciri orang pintar tuh apa? Nggak, mereka tahu apa yang mereka ngomongin. Karena biasa orang pintar tuh fokus di beberapa bidang yang mereka paling ngerti kan. Lu emang ngerti streaming, lu tahu niche, tahu marketnya, dan nggak gampang loh. Bikin 120.000 dari nol tuh nggak gampang kan? Emang harus agak autis dikit nggak sih? Maksudnya delusional dikit nih sama sukses tuh. Semua yang gue lihat tuh ada sedikit autisnya. Misalnya yang paling jago di bidang investasi tuh pasti otaknya ada autisnya. Agak kena dikit kan sikisnya. Elon Musk tuh agak kena dikit sebenarnya. Elon Musk tuh agak-agak juga. Mark Zuckerberg tuh agak-agak. Even Michael Saylor di Bitcoin kan juga sebenarnya sikisnya agak kena. Gitu. Dia suka misalnya aerospace engineering tapi suka juga sejarah. Jadi ada mix antara yang aneh-anehnya. Gitu banget. Terus kalau masalah streamer, maksudnya kenapa gue specifically ini bukan pick me atau NPD ya? Tapi menurut lo NPD nggak? Nggak, gini, orang tuh pasti ada part dari NPD-nya. Dimana dia ngerasa dia harus percaya sama dirinya. Gue kasih contoh Michael Saylor ya. Dia dari kecil kan mamanya pernah bilang ke dia bakal jadi orang yang mengubah dunia kan. Mungkin kepedean itu juga kalau kita gali dari lu, itu ada dari lu kecil mungkin. Dari faktor orang tua yang selalu percaya, yang selalu sayang sama lu. Kalau orang tua lu mungkin gak sayang sama lu, mungkin lu gak sepede sekarang gitu. Lu tuh termasuk orang yang gak terlalu peduli kan sama kata-kata orang. Gak peduli ketika banget. Lu di cancel, bahkan mungkin ada sedikit hati lu yang lu seneng kan. Seneng banget. Nggak, tapi kadang-kadang kena mental misalnya. Itu banyak orang yang kena mental loh kayak banyak kena mental kayak gue gak pernah peduli gitu loh. Gue gak pernah peduli orang ngomong apa, karena mungkin lu juga dari kecil gak pernah kurang kasih sayang sebenarnya. Gue jujur, gue kayak menurut gue sepede ini, seenggak ini karena gue nggak pernah kasih sayang justru. Masa sih? Gue nggak pernah dipuji, gue nggak pernah tinggal sama bokap nyokap gue. Nggak, tapi maksudnya mereka itu peduli sama lu pasti kan? Ya, nyokap lu? Nyokap gue enggak sih, gue nggak pernah tinggal. Udah nggak pernah tinggal. jadi gue ngerasa gue bilang ada tipe 2 orang di dunia ini tuh, yang satu naik gunung buat ngeliat dunia. Nah, gue tuh tipe orang naik gunung biar dunia ngeliat gue. Karena gue nggak pernah, karena dunia nggak pernah ngeliat gue nih. Jadi gue bantai dulu nih satu dunia. Target lu mau jadi apa tapi? Target gue? Ini gue tadi ngomong di Instagram gue tuh betting banyak di hidup gue. Lu tuh salah satu yang gue ngomongin dari masih kecil banget kayaknya. Lu 1.000 kayaknya dulu. 1.000 gue tuh ketemu lu. Terus beberapa minggu setelah itu lu lari setengah telanjang. Ambil teriakin nama gue. Gue. Terus lu ke Indomaret. Lu buka semuanya sebelum lu bayar. Itu kan yang orang Indonesia tuh gak pernah lihat gitu sebelumnya. Kenapa lu berani sampai kayak begitu? Berani? Gue jujur. Lu gak malu kan? Gue gak malu. Gue sempet kelihatan telanjang yang pantat lo dari sini juga itu. Itu AI man. AI gila. AI itu beneran ya? AI gila banget. AI gila banget chat. Lu tau Naval kan? Tahu. Itu menurut gue top 1 orang terpinter gitu. Naval Rafikan, bro. Bukunya, podcast dia sama Joe Rogan tuh itu satu-satunya orang, nggak sih, pokoknya 2-3 orang yang lebih pintar dari Andrew Tate itu menurut gue Naval sih. Apa yang lu dapet konsepnya? Pokoknya yang tentang, gue dapet dari dia satu konsep yang gue paling pegang sekarang. Yang mana? Kalender tuh yang gue ngikutin kalendernya dia. Jadi Naval tuh nggak punya jadwal kayak gue nggak punya jadwal. Gue dulu pas masih belum seperti sekarang, jadwal gue tuh full tuh. Sekarang gue nggak punya jadwal. Jadi kalau gue nggak inget, berarti nggak cukup penting. Jadi kayak misalnya gue ketemu lu nih jam 12, itu gue nggak, jikal gue kosong, nggak ada. Gue harus bisa ingat. Jadi cuma 1 atau 2 meeting gue. Berarti kalau nggak diinget ya berarti ngapain ke sana, karena nggak kurang penting. Tapi ada nggak itu faktor dengan kebanyakan duit juga? Itu ada korelasinya lah. Mesti you have to be financially secure dulu. Ada gini, jadi duit itu apa yang bikin, mungkin banyak yang nggak tahu ya kenapa misalnya gue cari duit ya. Duit itu sebenarnya kebebasan. Karena dengan duit ya kan orang bilang fuck you money kan. Fuck you money. Gue nggak butuh orang buat suka sama gue. Bedanya itu, gue nggak butuh ngemis sama orang. Gue bener-bener nggak perlu. Gue nggak perlu manusia lain gitu loh. Bisa yang ngerjain buat produk dan jasanya ya, tapi gue bener-bener nggak butuh. Kayak misalnya orang nggak suka sama gue ya udah, nggak masalah. Kalau misalnya Peter nggak suka ya udahlah nggak masalah. Siapapun di hidup gue misalnya nggak suka sama gue nggak masalah. Jadi gue ngomong tuh bisa apa adanya. Misalnya kayak tadi gue ngomong gitu, misalnya di Instagram gue ngomong, gue mau datang ke sini. Terus misalnya follower gue tadi ada yang bacot kan, ada yang bilang kayak, itu turunin value dulu. Ya terserah gue mau datang atau nggak. Gue nggak butuh semua followers gitu. Kalau lu mungkin kan ini karir lu butuh mereka.
Lu nggak bisa. Gue butuh kalian nontonin gue please. Ya, kalau gue agak beda karena gue tuh banyak yang nggak tahu. Gue bikin duit itu kan dari investment kan. Gue peduli setan sama sosmed. Benar. Mau misalnya kan, makanya gue nggak pernah tuh. 1 juta follower, gue nggak bener-bener gue nggak peduli. Mereka mau semua hilang pun besok tuh gue nggak peduli. Karena gue bukan karena mereka gitu jadi sampai sini. Jawab pertanyaan gue tuh bukan brand yang dari Naval tuh gue jawab you escape competition through authenticity. Oke, terus gue yang terbaik dari diri lu kan? Iya, terus gue mikir kalau gue mau lucu-lucuan pasti ada yang lebih lucu, ganteng-gantengan ada yang lebih ganteng, pinter-pinteran ada yang lebih pinter, tapi yang bisa jadi gue cuman gue doang. Jadi misalnya Indomaret itu beneran ide gue tuh kadang-kadang dikirimin tiba-tiba, Mas tolong rekamin, aku mau review sosis sama Red Bull. Itu jadi beneran gitu, langsung tuh yang itu beneran, no gimmick, gue gak pernah briefing orang. Itu lucu sih, yang lu buka kan, belum bayar kan, lu buka kan? Gue buka, malah kadang-kadang tuh kalau gue lagi ngerekam tuh jujur gue pengen Masnya bayarin dulu, Masnya bayarin dulu ntar gue ganti duitnya. Jadi gitu sih, bukan berani.